Selamat datang teman-teman. Di video ini kita akan membahas mengenai reksadana yang berbasiskan indeks atau reksadana yang dikelola secara pasif. Kalau di video kemarin kita udah bahas ya mengenai reksadana indeks yang berbasiskan indeks IDX 30 ya. Dan di video ini kita akan bahas mengenai indeks Srikehati. Nah, sebenarnya apa sih indeks Srikehati itu? Nah, intinya Srikehati ini adalah terdiri dari 25 emiten saham yang memiliki kinerja baik secara berkelanjutan dan memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Jadi ini adalah 25 perusahaan yang memiliki kinerja baik, menjalankan tata kelola perusahaan yang baik serta tetap menjaga lingkungan ya, atau perusahaan yang bersih atau hijau. Apa aja isi dari reksadana ini kita akan buka ya. Nah, di sini saya udah download ya dari hasil evaluasi indeks Srikehati. Teman-teman bisa download file ini di websitenya Bursa Efek Indonesia ya, di bagian produk di bagian indeks. Nah, di sini adalah update untuk tanggal ini ya, Juni sampai November 2023. Nah, di sini terdiri dari 25 saham ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, di dalamnya ada saham apa aja dan bobotnya itu berapa. Nah, di sini ini adalah bobotnya ya. Nah, ada saham seperti Antam, ada Astra Internasional, ada Auto, BBCA, BBNI, BBRI, BTN, dan lain-lain. Ada 25 saham ya. Dan ini pastinya udah difilter ya. Nah, di sini kita bisa cek ya, saham mana aja yang memiliki bobot yang terbesar. Nah, kalau kita cek di sini, bobot paling besarnya itu 15% ya. Di sini ada Bank BCA, adalah bank yang stabil ya, dia naik terus ya. Ada Bank BRI, lalu ada lagi Bank Mandiri ya, lalu ada lagi itu Telkom, TLKM ya. Nah, dalam reksadana indeks Srikehati ini ada beberapa produk ya yang berbasiskan indeks Srikehati ini. Nah, kalau kita cek di websitenya ini, di Bibit itu ada di bagian saham ya, karena ini adalah reksadana saham. Nah, kalau di Bibit ini masuk di produk ini ya, BNP Paribas Srikehati. Nah, kita coba lihat performanya dari 1 tahun terakhir ini. Ternyata dia sangat bagus ya, dia naik 21,20% dalam 1 tahun terakhir. Coba kita cek lagi dalam 3 tahun terakhir, dia naik 41% dalam 3 tahun terakhir. Ini sangat bagus ya. Dan indeks ini sudah diluncurkan sejak tahun 2009 ya. Nah, kita coba cek ya bagian drawdownnya. Ini dalam 1 tahun terakhir ini drawdownnya 10%. Ini tinggi karena dia masuk dalam kategori saham yang memiliki resiko yang tinggi, terbilang tinggi ya. Meskipun ini indeks tapi tetap tinggi karena dia masih kategori saham. Turunnya ini nggak terlalu tinggi ya dibandingkan dengan indeks saham yang dikelola secara aktif. Nah, kalau kita cek ini minimum pembeliannya cuma 10.000, dan di sini ada ya alokasinya ini hampir 98% ini di saham ya, baru sisanya di kas. Nah, kita lihat di sini ya, di sini ada top holdingnya 10 saham yang memiliki bobot terbesar. Nah, ini kan cuma ada 10 ya. Kalau teman-teman mau cek keseluruhannya, teman-teman bisa download di file yang tadi ya. Nah, file ini ya, ini ada di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa download secara gratis. Nah, kalau teman-teman pakai platform lain seperti di Bareksa ya, ini ada di sini ya. Silahkan teman cek, di searching aja namanya Srikehati, nanti akan muncul 2 produk ya. Yang pertama ada indeks Allianz Srikehati, yang kedua yaitu BNP Paribas Srikehati. Sama seperti yang ada di Bibit tadi ya. Nah, kalau kita cek performanya ya dari indeks ini, kita bandingkan dengan IHSG misalkan ya, atau indeks-indeks lain. Coba kita cari di Google ya. Nah, dalam 5 tahun terakhir indeks Srikehati ini udah naik 29,67% ya. Coba kita bandingkan dengan IHSG kita. Nah, jika dibandingkan dengan IHSG kita hanya naik 16,97% ya. Dia lebih tinggi ya. Kalau Srikehati ini naiknya sampai 29,67% dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan kalau IHSG kita hanya naik 16,97%.
Nah, karena tentunya kemarin ada pandemi ya, jadi sempat turun dalam, baru ini kita mulai pulih lagi ya ekonomi kita. Nah, mungkin ini bisa menjadi alternatif jika teman-teman mau investasi di reksadana yang berbasiskan indeks selain indeks-indeks yang sudah ada ya, seperti IDX30, LQ45 dan indeks-indeks yang lain. Nah, di next video kita akan bahas tentang indeks yang lain, kira-kira mana yang lebih cuan ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat ya, khususnya bagi kamu yang mau investasi atau yang baru mulai. Dan semoga bermanfaat dan terima kasih, sampai jumpa.